Partner pulih, pernahkah kamu merasa hal yang terjadi di sekitar kamu melelahkan dan membuat kamu merasa sangat frustrasi? Dan hal tersebut mengganggu atau mengusik kesejahteraan diri kamu? Mungkin kamu jadi merasa mengalami sakit kepala, susah tidur, mengalami gangguan pencernaan, merasa cemas berlebih, mudah marah, suasana hati yang tidak nyaman, atau mungkin juga kamu mengalami mudah lupa, susah fokus, tidak nafsu makan, tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan, atau bahkan mengurung diri dan membatasi diri dari lingkungan sekitar. Berbagai hal tersebut bisa saja menandakan bahwa kamu sedang berada dalam kondisi stres. Lalu, bagaimana dengan respon kita terhadap kondisi tersebut biasanya ya? Perlu diketahui bahwa respon setiap individu terhadap stres itu berbeda-beda. Bisa dengan merespon secara positif atau disebut dengan eustress, atau merespon secara negatif atau disebut juga dengan distress. Dalam menghadapi dan mengelola stres tersebut, kita biasanya dapat berfokus pada dua hal, yaitu fokus dalam menghadapi permasalahan yang memicu stres. Dalam istilah psikologi disebut juga dengan problem focused coping, atau berfokus pada pengelolaan emosi dalam diri kita terhadap situasi yang memicu stres, yang dikenal dengan istilah emotion focused coping dalam psikologi. Nah, kalau cara dalam menghadapi stres yang biasanya kita gunakan, itu seperti apa saja ya? Cara kita menghadapi stres juga terbagi nih antara cara yang sehat dan cara yang tidak sehat. Dalam menghadapi stres dengan cara yang sehat, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti olahraga, self-talk yang positif atau berbicara dengan diri sendiri secara positif, dan pergi konseling ke psikolog. Nah, namun demikian, terdapat pula beberapa individu yang menghadapi stres dengan cara yang tidak sehat. Tetapi, hal ini perlu untuk kita hindari ya partner pulih. Salah satu contoh bentuk dari menghadapi stres secara tidak sehat adalah melakukan perilaku menyakiti diri sendiri. Tapi, tanpa niat bunuh diri ya. Dalam psikologi, hal tersebut dikenal dengan istilah non-suicidal self-injury atau NSSI. Nah, mengapa individu bisa melakukan perilaku menyakiti diri sendiri dari sekian banyaknya cara yang dapat digunakan dalam menghadapi stres ya? Ternyata, salah satu penyebabnya adalah pengalaman trauma di masa kanak-kanak yang dialami oleh individu tersebut. Melalui kondisi trauma yang dialami, kemudian membuat individu tersebut mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara sehat, sehingga individu tersebut akan beresiko tinggi melakukan NSSI sebagai bentuk pelepasan emosi yang tidak sehat ketika berhadapan dengan stres. Nah, selanjutnya, kondisi individu yang belum pulih dari trauma di masa kanak-kanak tersebut pula kemudian akan dapat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental dalam jangka waktu yang panjang. Wah, dampaknya cukup besar juga ya partner pulih, sehingga nampaknya kita perlu nih untuk fokus dalam menyelesaikan pengalaman trauma kita di masa lalu. Partner pulih ingin tahu penjelasannya lebih dalam? Partner pulih dapat menyimak konten-konten sebelum ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama kami.